Halo semuanya, selamat datang kembali di my YouTube channel Saila Elvi. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengisi formulir pengajuan pembayaran jaminan hari tua atau formulir pengajuan JHT atau formulir 5 ini ya teman-teman. Nah, formulir ini sudah saya isi dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu bagaimana cara mengisinya atau bingung cara mengisinya, simak video ini sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman. Oke, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan formulir ini bisa kalian dapatkan di laman lapasik.bpjsketenagakerjaan.co.id. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman, bisa kalian cek gitu, kalian download formulirnya, kemudian kalian print gitu ya teman-teman ya. Kalian print formulir ini gitu, kemudian kalian isi pakai bolpen. Oke, sekarang kita masuk cara pengisiannya dari awal. Ini untuk A, ini yang bertanda tangan di bawah ini kalian isikan identitas kalian ya teman-teman. Mulai dari nama, kalian isikan nama lengkap kalian sesuai dengan KTP ya teman-teman. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP ya teman-teman, kalian isikan NIK kalian. Kemudian alamat, kalian isikan alamat kalian sesuai dengan KTP kalian itu ya teman-teman. Kalian isikan alamat kalian sesuai dengan KTP, bisa kalian lihat. Oke. Kemudian yang keempat ini adalah nomor telepon atau HP. Ini kalian isikan nomor telepon atau HP kalian yang masih aktif ya teman-teman, dan yang terhubung dengan WhatsApp gitu ya teman-teman, karena biasanya dihubunginya itu lewat chat WhatsApp atau video call-nya juga lewat WhatsApp gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ini yang kelima adalah hubungan dengan pekerja. Di sini ada pilihan ya teman-teman, pekerja sendiri, istri atau suami, ahli waris lainnya, anak, orang tua. Kalian centang yang pekerja sendiri ya teman-teman. Oke, kemudian yang kelima ini adalah data pekerja. Ini. Nah, untuk kalian bisa kalian lihat ini teman-teman, untuk nama dan nick-nya ini kan ada tanda bintang ini ya. Ini tanda bintang maksudnya adalah bisa kalian lihat di sini teman-teman. Tanda bintang tidak perlu diisi apabila pemohon manfaat adalah pekerja. Nah, karena yang bertanda tangan ini sudah diisi, ini adalah pekerja. Nah, maka yang nama dan nick yang tanda bintang ini tidak diisi, tidak apa-apa teman-teman gitu. Jadi kalian kosongkan, tidak apa-apa gitu. Nah, ini saya isi saja biar kelihatan lengkap gitu ya teman-teman. Kemudian nomor peserta, kalian isikan nomor peserta kalian, nomor KPJ atau nomor peserta jam sostek di KPJ kalian itu teman-teman, yang 11 digit itu kalian isikan. Kemudian untuk tempat atau tanggal lahir, kalian isikan tempat atau tanggal lahir kalian sesuai dengan KTP. Oke. Kemudian di sini nama ibu kandung, kalian isikan nama ibu kandung kalian sesuai dengan kakak ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang F ini adalah riwayat pekerja. Nah, kalian isikan ini tabel ini sesuai dengan paklaring kalian ya teman-teman. Sesuai dengan paklaring kalian. Sini kalian isikan nomor 1. Nah, tahun masuknya itu kapan? Tahun keluarnya itu kapan, kemudian nama pemberi kerja, PT apa atau perusahaan apa gitu ya teman-teman. Ya, sesuaikan dengan paklaring kalian. Kemudian alamat pemberi kerja, kalian isi alamatnya. Di sini kan kolomnya kecil ya teman-teman, kalian garis besarnya gitu, alamatnya gitu. Nah, jika paklaring kalian lebih dari 1, kalian bisa isikan lagi di kolom berikutnya gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan nomor peserta atau nomor KPJ-nya. Jika lebih dari 1, itu kalian tinggal kasih garis miring aja. Kalian kasih garis miring, kemudian nomor KPJ-nya gitu. Kalian isikan gitu ya. Jika lebih dari 1. Kemudian oke, kita masuk di yang keenam adalah alamat email pemohon. Di sini alamat email kalian isikan alamat email kalian yang masih aktif ya teman-teman. Kalian isi pakai huruf kecil yang masih aktif. Oke.
Nah, kemudian kita masuk yang ke B ini ya teman-teman. Yang ke B ini adalah sebab klaim JHT kalian itu apa gitu. Jadi kalian klaim JHT kalian itu sebabnya apa gitu teman-teman. Di sini kan ada pilihannya ya. Ini yang pertama, mencapai usia 56 tahun, meninggalkan wilayah RI bagi WNA, meninggalkan wilayah RI bagi WNI, cacat total tetap, meninggal dunia, kepesertaan 10 tahun, pengambilan sebagian 10%, kepesertaan 10 tahun, pengambilan sebagian 30% untuk perumahan, mengundurkan diri sebelum usia pensiun, pemutusan hubungan kerja, PHK atau kontrak atau pensiun sebelum 56 tahun. Nah, di sini karena saya sebabnya itu adalah karena mengundurkan diri dari perusahaan, maka saya centang ini teman-teman. Saya centang ini mengundurkan diri sebelum usia pensiun gitu. Jadi kalian pilih sebab klaim JHT kalian itu apa gitu ya teman-teman. Kemudian di sini itu adalah ada dokumen PU, dokumen BPU, dokumen PMI. Dokumen PU ini maksudnya adalah penerima upah, BPU bukan penerima upah, PMI pekerja migran Indonesia. Jadi kalian termasuk yang mana? Karena saya bekerja di pabrik ini, saya centang ini gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang ke C ya teman-teman. Bagian yang ke C ini adalah dokumen pendukung. Nah, bagian ke C ini tidak usah diisi teman-teman. Tidak usah diisi. Yang ke C ini kalian kosongkan saja ya teman-teman. Di sini kan ada keterangannya ya. Dokumen pendukung diisi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalian kosongkan saja untuk bagian yang ke C ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk yang bagian D ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian D ini adalah informasi rekening. Nah, kalian isikan nama bank. Nah, kalian pakai apa? Ini karena saya pakai Bank BRI, saya tulis BRI. Kalau kalian pakai BTN atau Mandiri atau apa, kalian tinggal tulis gitu ya teman-teman. Kemudian nama rekening. Nah, untuk nama rekening itu rekeningnya kan harus atas nama peserta yang mengajukan ya teman-teman ya, tidak boleh diwakilkan, harus. Jadi nama rekening harus atas nama kalian gitu ya teman-teman ya. Dan nomor rekening kalian isikan nomor rekening kalian gitu. Oke. Jika udah, sekarang ini melalui pengisian formulir ini, maka dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata terdapat hal yang tak benar, baik mengenai dokumen yang saya berikan serta keterangan yang saya sampaikan, maka saya bersedia mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut di atas, serta bersedia untuk dituntut secara hukum. Oke, kita masuk di pengisian bagian terakhir ya teman-teman. Nah, di sini ada titik-titik ini kalian isikan tempat tinggal kalian saat ini gitu ya teman-teman. Kalian isikan, kemudian untuk tanggalnya ini kalian isikan tanggal pada saat kalian mengisi formulir ini gitu teman-teman ya. Tanggal kapan kalian mengisi formulir ini gitu. Kemudian tanda tangan, kemudian kalian isikan nama lengkap kalian gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi setelah kalian isi semua formulir ini kalian scan. Kalian bisa scan pakai HP, saya sudah membuat tutorialnya, atau kalian bisa scan langsung ke warnet gitu. Kalian minta tolong ke petugasnya gitu. Kemudian kalian upload gitu ya di Lapak Asik gitu, klaim online gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan thank you, bye.